proposal penelitian dan dokumen lainnya seperti ini dapat diajukan ketika penerima beasiswa telah lulus seminar proposal. Jadi setelah lulus seminar proposal, silakan langsung mengajukan bantuan dana penelitian. Nah, jangan sampai saking sibuknya bantuan dana penelitian ini, saking sampainya melakukan penelitian, pengajuannya ini di akhir-akhir ketika mau lulus dan lain-lain seperti itu. Kenapa sih lebih baik diajukan ketika setelah lulus seminar proposal, kemudian dibuat RAB-nya? Karena apa? Karena supaya nanti penerima beasiswa mulai dari awal mengetahui berapa nih besaran bantuan dana penelitian yang nantinya akan diberikan dari LPDP ke UORDI. Kemudian item mana aja sih nanti yang boleh atau tidak boleh. Nah, dari hasil tersebut sehingga penerima beasiswa ini dapat memperkirakan ketika penelitian ini jadi dapat memanage ya, sehingga tidak besar banget nantinya yang dikeluarkan dan lain-lain. Karena ada beberapa misalkan mau mengajukannya di pertengahan atau mau selesai, kemudian rupanya di dana yang diberikan LPDP sedikit, atau ada beberapa item yang tidak didanai oleh LPDP, sedangkan penerima beasiswa ini sudah keluar uang banyak untuk hal tersebut gitu. Padahal mungkin jika diketahui dari awal setelah pengajuan, ini dapat di-manage lagi kali ya. Apakah item itu dicari untuk yang lebih murahnya tapi dengan bisa menghasilkan hasil yang sama seperti itu. Nah, kemudian di dalam masa pandemi ini memang ada beberapa yang dalam pengajuan dokumennya itu diminta screenshot persetujuan dari universitas ataupun dosen pembimbing. Karena memang kan ada beberapa yang tanda tangan digital ya. Sedangkan kayaknya percaya bahwa memang sudah disetujui oleh dosen pembimbing ataupun universitas. Namun jika kita melihat crop atau tanda tangan digitalnya, nanti kita akan dipertanyakan oleh BPK karena untuk proses pencairan ini, lampiran-lampiran dokumen yang ada itu semua tiap tahun pasti akan dicek oleh BPK. Nah, untuk mengantisipasi keakuratannya, kebenarannya, sehingga kita minta memang kalau memang yang tanda tangannya digital ditempel dan lain-lain, kita minta screenshot, baik itu email atau memang jika dosennya tidak bisa WA, tapi kita utamakan untuk email, sehingga nanti ketika BPK dan tim nanya, kita bisa untuk mengkonfirmasi kembali seperti itu. Nah, untuk dalam dokumen pengajuan ini, saya juga berharap untuk RAB ini ditulis dengan jelas. Kenapa? Karena kita nggak hanya mereview dokumen itu dari aplikasi PDF aja. Dokumen RAB kalian, pengajuan bantuan dana penelitian kalian itu saya print sehingga memang ada beberapa pengajuan misalkan RAB saya tolak, mohon ajukan kembali dengan dokumen yang jelas. Karena kalau di laptop ataupun komputer, kita bisa zoom, bisa baca. Tapi kalau misalkan di print tidak jelas, itu biasanya nanti minta diulangi lagi. Karena memang dokumentasinya nggak hanya dari aplikasi Simonef nih, tapi dokumen hardnya pun kita print sebagai backup. Gitu. Jadi dimohon nanti untuk RAB-nya itu memang tertulis jelas, karena memang biasanya ada yang kecil-kecil. Gimana ya? Ya kalau saya tolak mohon diperbaiki lagi aja. Memang kalau lewat laptop pasti terbaca, tapi kalau di print itu sungguh tidak terbaca. Kemudian ini ada jadwal pengajuannya. Jadwal pengajuan ini dibuat karena sejauh ini untuk penelitian ini kan prosedurnya nggak hanya dari jadi nggak hanya kayak dokumen pengajuan dana lain,
ketika diajukan, lihat dokumen langsung approve atau tolak. Nah, di sini sistemnya untuk dana penelitian, jadi dari penerima beasiswa, pengajuan melalui Simonef. Nah, pengajuan melalui Simonef ini nanti kita lihat kelengkapan dokumen dan isi RAB-nya. Nah, isi RAB ini kita melihat sepintas saja karena belum detail untuk di awal ya. Nah, di sini ada beberapa memang yang dokumennya sudah lengkap, RAB-nya juga sudah sesuai, tetapi misalkan secara sekilas penerima beasiswa ini mengajukan dana 90 juta misalkan, sedangkan pagu maksimal misalkan untuk program dokter lab itu 75 juta untuk dalam negeri. Kan ada perbedaan jauh ya. Atau misalkan mengajukan 100 juta, pagu maksimal 75 juta, atau kemungkinan yang disetujui 60 juta gitu. Tapi ini belum besaran yang fix didanai, tapi sekilas, oh ini jaraknya antara yang disetujui sama yang diajukan besar, itu kita tolak. Kenapa sih sering ditolak gitu? Karena kita serba salah sih. Kalau misalkan kita teruskan, itu biasanya ketika sudah didanai sampai akhir, pokoknya yang disetujui 60 juta, pengajuannya 90 juta. Ini penerima beasiswa akhirnya komplain di CRM. Kenapa besar banget yang dipotong gitu. Kalau dikasih tahu kan saya bisa memperbaiki lagi, diganti item yang lain seperti itu. Sehingga biasanya jika ada yang pengajuannya lebih besar, maksudnya nggak dekat dengan yang disetujui, itu kita tolak terlebih dahulu untuk diperbaiki. Maksud kami untuk memberikan kesempatan siapa tahu mau diganti item lain yang memang dapat kita danai, sehingga nanti pengajuannya ini di-cut-nya itu tidak terlalu jauh. Dengan ketentuan memang item tersebut nantinya yang dapat kita danai, bukan item lain yang sama-sama nggak kita danai seperti itu. Dan untuk menginformasikan juga bahwa di awal item ini nggak didanai gitu, sehingga ya udah tahu dari awal lah. Tapi kalau misalkan di cut-nya kemungkinan sedikit ya, nggak terlalu jauh dari yang pengajuan, itu kita lanjutkan. Nah, untuk pengajuan yang kita setujui, saya analisa RAB-nya, kemudian nanti akan saya ajukan ke Ibu Ratna. Jadi setelah saya analisa item apa saja yang didanai atau tidak, jumlah besaran yang didanai nominalnya berapa, itu saya ajukan ke Ibu Ratna. Nah, Ibu Ratna juga menganalisa kembali pengajuan saya seperti itu. Jadi memang mohon maaf bila ada beberapa wordy yang akhirnya ketika dalam masa pengumuman ataupun masa analisa belum diumumkan, kemudian kita hubungi lagi melalui CRM atau email LPJ seperti itu untuk meminta referensi harga kembali atau catatan lain dari Ibu Ratna selaku kepala divisi kami. Setelah itu baru nanti kita proses kembali seperti itu. Nah, bisa saja pengajuan itu pun di tengah-tengah ditolak. Jadi jangan sampai saya udah disetujui, kenapa tiba-tiba di tengah ditolak, karena tahapan itu nggak hanya saya saja yang analisa. Nggak mungkin nanti ketika sama Bu Ratna ditolak, sama saya tetap diproses, saya nggak bisa seperti itu. Nanti ketika ada BPK dan lain-lain, ini kan ditolak, kenapa diproses? Saya ditanya, karena dalam prosedur ini semua tertulis, catatan-catatan Ibu tertulis, jadi saya nggak bisa lanjutkan hal-hal yang memang tidak lulus di Ibu Ratna. Jadi lebih baik ya udah saya dikomplain, saya minta referensi, atau memang saya tolak akhirnya pengajuan yang sudah setengah proses itu. Mungkin dari penerima beasiswa merasa rugi dari segi waktu dan lain-lain ya, tapi yang mohon maaf untuk menghindari hal tersebut, ya semoga pengajuannya ini bisa selengkap-lengkapnya sehingga tidak terjadi hal tersebut seperti itu. Nah, untuk pengajuan bantuan dana penelitian ketika sudah disetujui oleh Ibu, baru saya input ke aplikasi, barulah masuk ke dalam proses pencairan dana. Nah,
bagi yang telah menerima bantuan dana penelitian, di akhir dana penelitian ini sudah dihabiskan misalkan, atau sudah lulus, dinyatakan lulus sidang proposal, dinyatakan sudah lulus sidang akhir, kemudian penggandaan yang di akhir-akhir sudah selesai, tidak ada kemungkinan dana lagi, diharapkan segera melapor LPJ. Nah, di sini masih banyak penerima beasiswa yang belum melaporkan LPJ, saya yang dikejar-kejar. Nah, ada beberapa secara bertahap saya nyicil untuk mengirim reminder ya, peringatan bagi yang belum melaporkan LPJ, sehingga dengan diinformasikannya bahwa di akhir ini ada LPJ, semoga mulai pembayaran atau pembelian barang-barang diharapkan untuk dibayarnya disimpan, jangan sampai hilang. Seperti itu. Nah, di sini saya lanjut terkait dengan pertanyaan dari penerima beasiswa. Yang pertama, apakah UWERJ diperbolehkan ikut proyek penelitian dosen yang dibiayai oleh lembaga selain LPDP? Jadi, award ini diperbolehkan untuk mengikuti penelitian dosen, karena memang ada beberapa yang khususnya dalam negeri ya, biasanya dosen memiliki penelitian A, kemudian ada mahasiswa ikut, kemudian membantu, namun ada nggak ambil bagian penelitian beda tema seperti itu diperbolehkan, asalkan tidak mengganggu studinya, dan penelitian URD ini tidak didanai oleh lembaga lain gitu. Memang pure LPDP. Kenapa ikut proyek itu? Salah satu alasannya mungkin data-datanya dan lain-lainnya sekalian ngambil gitu. Tapi untuk khusus yang penelitian URD-nya ini pure didanai oleh LPDP, nggak ada dari lembaga lain. Kalau ada dari lembaga lain, nanti khawatirnya double funding. Nah, supaya tidak double funding, sebenarnya LPDP memberikan pilihan, mau dari LPDP dengan cara pengajuan dana melalui Simonef, atau cukup dari lembaga lain, tidak mengajukan melalui LPDP. Nah, yang dimaksud double funding ini adalah misalkan seperti ini, salah satunya. Saya untuk honor uji atau sewa alat semuanya udah disediakan oleh lembaga selain LPDP atau proyek dosen. Material habis pakainya sudah dari sana. Tetapi untuk penggandaan saya tidak didanai, sehingga saya mengajukan ke LPDP. Nah, itu nggak boleh. Itu masuk ke dalam kategori double funding. Jadi yang double funding itu ada bagian komponen atau item walaupun satu itu yang didanai oleh lembaga lain. Nah, itu masuknya double funding. Jadi semua dari 4 komponen yang tadi dijelaskan itu harusnya LPDP aja gitu. Kalau memang ada dari lembaga lain ya silahkan pilih LPDP atau lembaga lain, seperti itu. Yang kedua, apakah tesis yang ikut penelitian dosen dapat diajukan pembiayaan tesis ke LPDP? Ya, ini yang tadi dijelaskan di awal. Tergantung pendanaannya. Kalau misalkan ikut penelitian dosen, kalau beda tema bisa, tapi kalau satu tema nggak bisa. Nah, untuk kalau ada komponen yang sama didanai, itu maksudnya double funding nggak bisa. Tapi kalau beda, itu boleh. Apakah pembelian barang harus beli di toko tertentu? Kita tidak membatasi, biasanya kan ada fotokopi kecil atau toko tertentu, itu kita tidak membatasinya. Yang penting memang bukti bayarnya nanti dapat dipertanggungjawabkan. Untuk pembelian misalkan di Tokopedia seperti itu, kita terima bukti bayarnya. Yang penting nanti jelas aja, kan biasanya untuk di toko-toko online itu kan ada nama akunnya ya. Misalkan nama saya Luki Winanti di akunnya, membeli apa dengan harga
berapa, itu kan jelas, apalagi ada tanggal dan lain-lainnya. Itu boleh tinggal di screenshot aja. Fotokopi pun boleh dari toko kecil. Nah, kemudian untuk yang terkait dengan kebijakan baru yang COVID, berdasarkan buku panduan yang terbaru ini, item angka 251B dan 1C, apakah akumulasi sebesar 500.000 atau masing-masing bagian 251B 500.000, yang C 500.000 itu masing-masing. Kemudian untuk yang rumah, mohon maaf terjadi kesalahan dari kami untuk barang safety atau pelindung diri itu kita hanya danai sejauh ini untuk penelitian yang dilakukannya di rumah sakit. Jadi itu maksudnya rumah sakit nanti akan kita ini dalam proses, akan terproses untuk perbaiki. Jadi itu maksudnya rumah sakit, bukan rumah aja. Sehingga untuk APD yang diajukan sedangkan penelitiannya tidak di rumah sakit, itu tidak kita danai. Biasanya selain rumah sakit, yang misalkan di lab kan biasanya butuh masker, sarung tangan, itu kita tidak danai. Seperti itu.